Jadi orang seperti Gunawan Muhammad yang bergerak di bidang budaya itu kan yang diasah ini kan hati. Yang diasah itu apa namanya? Jiwa, rasaan. Dia menyatakan itu nggak pantas. Butet yang pendukung, saya baca Butet itu, yang pendukung loyal Jokowi itu mungkin pendukung buta itu sama Jokowi. Itu pun mengkritisi Jokowi, mengatakan tidak pantas. Jadi sama aja mendukung atau membiarkan itu sama aja ya Gus ya? Dalam konteks ini. Kan sebenarnya kan tidak pernah ada kata-kata kemudian mendukung, tidak mau gabung, membiarkan itu artinya sama aja ya, sama-sama tidak pantas ya. Gimana ya? Intinya adalah apa yang dilakukan oleh Jokowi ketika dia memobilisasi langsung apa tidak langsung. Untuk anaknya dalam konteks kekuasaan atau bisnis itu tidak pantas. Meskipun mungkin dalam undang-undang boleh dibolehkan, ya, tapi tidak pantas. Hati nurani yang paling dalam pasti semua mengatakan itu, kecuali orang yang sudah tidak punya hati nurani. Itu satu. Yang kedua, kita ini ikut demo Pak Harto, menurunkan Pak Harto dalam era reformasi. Saya sebagai aktivis yang sudah senior ya pada saat itu 34 tahun. Ya. Antara 34, 35 tahun 98 ikut demo, ikut menggerakkan mahasiswa, ya, demo kesayangan, ikut orasi dan segala macam. Itu apa? Isu sentralnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi ini karena belum ketahuan. Korupsi di lingkungan istana. Kolusi itu hampir bisa dipastikan terjadi, ya kan? Nepotisme, ya, nyata. Pak Harto 30 dan Tommy tidak jadi pejabat, Bambang tidak jadi, Indra Rukmana tidak jadi pejabat. Sama lagi, anak-anaknya itu, ya kan? Cucu-cucunya nggak ada yang jadi pejabat, ya. Mbak Tutut baru 6 bulan atau setahun jadi menteri selesai, ya. Dalam konteks jabatan, mungkin dalam konteks bisnis sudah. Tapi ini Jokowi baru 1 periode anaknya jadi wali kota, mantunya wali kota, anaknya yang terakhir ini ketua partai dan segala macam. Memang ini ada sumbangan dari kelompok, dari lingkungannya, dari masyarakatnya. Jokowi bersikap begitu, dilulukan, surveinya tinggi, gitu kan? Kira-kira begitu, nggak tahu bener apa enggak itu surveinya itu kan? Nggak yakin sebenarnya. Kemudian orang-orang yang berkepentingan itu kemudian ngulu-ngulu apa? Kalau istilah mengeluh-eluh. Iya gelulu. Iya. Apa mengeluh-elukan ya? Apa sih mendukung? Apa sih? Istilah Arabnya apa? Kan ada itu. Ngelulu itu kan ada itu kan. Jadi digunggung ya kan, gunggung. Disokong, didukung. Iya, seolah-olah padahal ini yahanu. Yahanu itu bukannya sesungguhnya, gunggung. Kemudian dia merasa senang. Oh, ya ternyata saya didukung rakyatnya. Ternyata anak-anak saya didukung ya. Padahal itu mungkin ngelulu. Ujungnya adalah jatuh. Ujungnya adalah kesengsaraan untuk dirinya. Ujungnya adalah dia tercatat seorang presiden yang tidak bersih. Seorang presiden yang kepentingan keluarganya lebih menonjol. Seorang presiden yang kakaannya terasa transparan. Dan ini yang mengatakan bukan hanya kita loh ya. Ini sudah ada media sosial. Orang-orang hebat sudah mengatakan itu semua. Nah, begini ini masa kita biarkan? Kalau kita biarkan, dosa kita. Kalau kita tidak ingin ngomong apa adanya begini, ikut dosa kita. Harus kita lawan guys berarti. Harus kita omongkan. Karena itulah kemampuan kita. Apa? Ketika kita melihat mungkar dengan tangannya, kita menggunakan kekuasaan. Kita nggak punya kekuasaan. Ketika kita tidak punya kekuasaan dengan apa? Lidah. Lisan kita. Kita masih punya lisan. Masih ada keberanian untuk mengatakan. Kalau lisan pun sudah pelo, kan? Udah nggak mampu lagi. Yang ketiga, dengan hati kita, dengan doa kita, hati kita, dan itulah lemah-lemahnya iman. Kita nggak punya kekuasaan, tapi punya lisan. Kita katakan. Ya, artinya Gus Coy melihat bahwa apa yang terjadi hari ini itu bukan sebuah pelanggaran hukum, tapi sebuah ketidakpatutan.
dalam konteks politik di Indonesia gitu ya. Dan untuk itu harus dilawan seperti itu. Dalam TAP MPR itu kan masih ada TAP-nya. Cuma mungkin saya nggak tahu persis dari hukumnya. Ketika TAP itu sudah mengatakan bahwa KKN itu harus diberantas, bahwa KKN itu haram, dan ini nyata-nyata KKN salah satu dari unsur dari KKN itu. Kalau tidak korupsinya kan kolusinya, kalau tidak kolusinya kan nepotismenya, kan begitu kan? Itu masih TAP MPR kan masih berlaku. Nah, apakah bisa diadili apa tidak dalam konteks TAP itu? Dimaksudkan. Nah, persoalannya adalah setiap TAP atau konteks hukum itu membutuhkan kekuatan politik. DPR-nya semuanya membebek. Mana ada DPR selama 5 tahun atau 10 tahun itu kritis kepada Presiden Jokowi. Ya kan Nasdem juga salah satu DPR-nya di sana. Iya, itu yang kita sedihkan juga. Nah, saya tidak anggota DPR, selama ini mengkritisi kan, ya, pernah ditegur juga, tapi lama-lama itu tidak. Lama-lama tidak. Capek. Bukan, karena lama-lama tahu bahwa benar gitu. benar ternyata ya, kira-kira gitu. Lama-lama awal-awal saya ditegur kritik Jokowi itu. Tapi kemudian ya, akhirnya ternyata Benar. kira-kira benar juga ini yang diomongin. Betul, beberapa orang yang asalnya itu saya tahu di Nasdem itu. Beberapa orang yang asalnya Iya. Tapi kadang saya ngelihat gini ya Gus ya, maksudnya Nasdemnya Jokowi banget Pak Gus. lama-lama enggak. Kita mulai yang kritik. Dia bukan raja. ya dia presiden. Nah, Iya, Presiden. Dia jadi presiden juga bukan karena dirinya. Karena diusung oleh partai. Maka ketika dia mau ngapa-ngapain, mau bikin keputusan apa saja, meskipun dia punya hak prerogatif, dia harus tetap bertanya kepada pendukungnya, pengusungnya, partai politiknya, pimpinan-pimpinan partai politik.